Dalam motor banyak banget. Aduh, banyak banget. Ini korban. Halo pemirsa, selamat pagi. Waspada aksi begal pesepeda. Sekelompok ibu-ibu jadi korban begal saat bersepeda di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Pelaku beraksi malam hari menggasak barang berharga korban. Saya, Brigita Ferlina. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Pemirsa, ratusan rumah di Kota Baru, Kalimantan Selatan ludes terbakar. Lebih dari 6 jam, api baru bisa dipadamkan oleh petugas Dinas Kebakaran. Dari video amatir ini, api berkobar di kawasan permukiman padat Pulau Laut, Kota Baru. Dengan cepat, api merembet ke setiap bangunan rumah. Setidaknya 150 rumah habis terbakar. 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan di lokasi dan baru berhasil padam setelah 6 jam penyemprotan air. Nyaris tidak ada barang warga yang berhasil diselamatkan, ratusan warga kini mengungsi di rumah kerabat. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Kota Baru, Kalimantan Selatan, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. Warga tangkap dan hakimi seorang pelaku penjamretan handphone di dashboard motor. Evakuasi pelaku berlangsung dramatis dan sempat diwarnai tembakan peringatan petugas. Tembakan peringatan petugas terpaksa dilepaskan untuk bisa meredam emosi warga saat mengevakuasi pelaku penjamretan handphone di Kampung Lui Anyar, Cipedes, Kota Tasikmalaya. Meski telah diamankan, ratusan warga ini mengepung pelaku dan masih berupaya menghakiminya. Pelaku ditangkap, korban dibantu warga usai beraksi menjamret handphone tersimpan di dashboard motor dan gagal. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran sejauh 500 meter dari lokasi kejadian. Diduga pelaku telah mengincar korban usai bertransaksi di bank. Habis dari bank, nggak tahu dibuntutin sama orang yang nyuri itu. Taunya dibuntutin pas ponakan saya lagi ke rumah, HP di dalam di keropak motor, dia ngambil HP sambil lari, ketahuan motornya. Pelaku langsung digelandang ke Mapolsek Indihiyang guna pemeriksaan lebih lanjut. Ternyata kondisi pelaku itu sudah dikepung oleh massa, dan karena kita mengkhawatirkan kondisi jiwa pelaku, makanya kita evakuasi untuk diamankan di polsek. Petugas mengamankan 1 unit motor milik pelaku yang digunakan saat beraksi. Kasus penjamretan ini masih diselidiki polisi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Kepergok saat mencuri motor di Bekasi, Jawa Barat, 2 pelaku babak belur dihakimi warga. 1 pelaku tewas setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Polri. Keluarga pelaku histeris mendapati anaknya pulang sudah tak bernyawa. Takut jago apa mati? Saya tidak terima, Pak. Pelaku pencurian motor ini babak belur usai dihakimi warga Kampung Pulau Turi, Desa Sukahurip, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku kepergok korban saat beraksi di sebuah warung. Teriakan korban mengundang kedatangan massa. Pelaku yang berupaya kabur tertangkap dan jadi bulan-bulanan warga di tengah sawah.
Di samping, itu dia lagi ngapain bang pas ngambil motor abang? Oh, emang enggak, abang udah curiga belum kalau dia mau ngambil motor abang? Oh, gitu ya. Tuh, alhamdulillah motor abang ketahuan pas udah jalan nyampe mana? Pas sampai. Udah mau didorong sama dia. Petugas Polsek Sukatani langsung mengamankan dan mengevakuasi kedua pelaku yang sudah dalam kondisi kritis. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya motor dan kunci letter T yang diduga milik pelaku. Setelah 1 hari dirawat, 1 pelaku meninggal dunia dan dibawa pihak keluarga. Emosi dan jerit tangis mengiringi kedatangan jenazah Aryadi alias Tali, 32 tahun di rumahnya di Kampung Srengseng Bungur, Desa Sukamulya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jenazah Aryadi langsung dimakamkan pihak keluarga di TPU Sukamulya. Keluarga berencana melaporkan aksi main hakim sendiri dari warga yang menewaskan anaknya. Walaupun saudara saya sesalah apapun, tapi dengan kejadian seperti itu saya tidak terima, Pak. Tidak terima. Harapan Ini Ibu tidak selanjutnya adil. seperti apa, Bu? Saya pengen ditangani secepatnya, Pak. Biar yang anu anak saya biar pada kena, Pak. Itu orang biadab, Pak. Tidak bermanusiawi, Pak. Sudah tidak menganggap manusia, Pak. Ya Allah, Robbi. Ya Allah. Hingga kini Polsek Sukatani dan Mapores Metro Bekasi masih menyelidiki kasus ini, termasuk aksi main hakim sendiri dari warga. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, heboh seorang pria nyaris tanpa busana hendak melompat dari lantai 39 apartemen di Salemba, Jakarta Pusat. Pelaku juga sempat membuang pakaiannya dari lantai atas. Penyelamatan dilakukan oleh tim damkar dan terekam video amatir warga. Warga heboh menyaksikan seorang pria nyaris tanpa busana berdiri di balkon lantai 39 apartemen di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Pria ini bahkan melemparkan pakaian yang dipakainya. Sejumlah penghuni apartemen sempat membujuk pria untuk tak loncat namun gagal. Hingga akhirnya petugas damkar mendatangi lokasi dan melakukan upaya penyelamatan melalui jendela gedung. Pas saya lagi kemarin tuh di atas aja udah. Oh, udah di atas. Iya. Di lantai berapa posisinya, Bang? Di lantai 39 itu. 39 ya? Iya. Lama nggak sih, Bang, sempat di atas, Bang? Lama banget. Oh. Sempat buang-buang baju juga? Iya, sampai. Belum diketahui motif dari tindakan pria ini yang diduga berupaya bunuh diri. Usai dievakuasi, pria tersebut diamankan ke Polsek Senen untuk diperiksa. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pria tewas setelah terlibat perkelahian dengan pencuri HP di rumahnya di Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku residivis yang juga tetangga korban akhirnya tertangkap. Petugas mengevakuasi jasad Ruli Setiohadi alias Abi, warga Jalan Pekapuran 2 RT 9 RW 6 Tanah Sereal dari kamar jenazah Puskesmas Tambora, Jakarta Barat. Ruli menjadi korban penusukan oleh pelaku pencuri HP yang beraksi di rumahnya. Peristiwa berawal saat istri korban memergoki pelaku yang masuk ke dalam rumahnya dan akan mencuri telepon genggam. Korban yang mendengar teriakan sang istri langsung memburu pelaku yang lari ke lantai 2. Korban dan pelaku terlibat perkelahian hingga akhirnya pelaku menghabisi korban menggunakan senjata tajam. Petugas melakukan olah tempat kejadian perkara dan menangkap pelaku yang masih tetangga korban. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian dan langsung digelandang ke Polsek Tambora. Pelaku dipergoki oleh istri korban sempat berteriak sehingga korban yang pada waktu itu tertidur terbangun dan berusaha untuk mengejar pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku kembali ke penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang bocah tenggelam di Kali Ciliwung, Jatinegara, Jakarta Timur. Diduga korban kelelahan bermain hingga terbawa arus.
Jasad korban ditemukan mengambang di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Petugas UPK Badan Air Provinsi DKI bersama sejumlah warga mengevakuasi jasad bocah berjenis kelamin laki-laki dari aliran Kali Ciliwung, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Diduga korban merupakan ZM 10 tahun yang sebelumnya tenggelam di Kampung Pulo Jatinegara, Jakarta Timur. Menggunakan perahu karet, petugas gabungan sempat melakukan pencarian. Sebelum terbawa arus, pelajar kelas 4 SD ini diduga mengalami kelelahan saat berenang bersama teman-temannya. Warga yang mengetahui peristiwa tersebut segera melapor ke petugas dan menyisir aliran Kali Ciliwung. Kata saksi itu capean, jadi mereka tuh sampai pucat mukanya. Itu anak-anak yang saat mentas naik, nah itu anak udah nggak ada. Berenang mandi di kali dan kehabisan tenaga, jadi tidak kuat sampai tepi, akhirnya terbawa arus tenggelam. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dari Jakarta, Rio Manik dan Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, siswi SMP menjadi korban jambret handphone di Ciputat, Tangerang Selatan. Korban berusaha mempertahankan handphonenya hingga terluka pelaku dengan senjata tajam. Siswi SMP ini terluka parah di tangan akibat dianiaya pelaku jambret yang merampas handphonenya di Jalan Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan. Berawal saat korban dan dua temannya berjalan kaki pulang ke rumah usai berolahraga di kawasan Bintaro. Dua pelaku mengendarai motor mendekati dan merampas handphone korban. Kedua pelaku berhasil ditangkap polisi di Ciputat, Tangerang Selatan dan Sukabumi, Jawa Barat. Handphone pada korban, setelah itu korban ini curiga. Setelah curiga didatangi, dilakukan penarikan terhadap tangan pelaku, KC. Setelah ditarik, pelaku langsung menusukkan korban dengan menggunakan pisau. Polisi menyita barang bukti handphone dan pakaian milik korban. Kedua pelaku kini ditahan di Polsek Ciputat Timur dan terancam 12 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Curi celana dalam wanita dan tinggalkan nomor handphone pada korban, pelaku dijebak dan diamuk warga. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.